Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Di sini saya sudah berada di rest area kilometer 116. Di depan sini sudah ada Volvo F16 Gen 4 610 dengan kabin rotor pakai XL dengan sasisnya 6x4 reduction traktor head dengan buntut Sumo Joyo ya, doli 10 meter, muatan Adano GR500 XL, tujuan Jambi Merang ke Mayang-Uncir, pandangannya Mulyana. Nanti kita bahas yang itu, kedatangannya Mang Awaludin di sini. Oke, langsung aja kita bahas ya. Ini lebih ke refreshment dan update. Oke, let's go. Untuk bagian atap dia ada bracket untuk klakson ya, klakson masih ori, Hadley Volvo, ada 2 buah lampu malam tambahan, dan di jidatnya ada lampu malam kiri kanan ori Volvo, dia warna putih. Kemudian di tengahnya ada stiker F16 lengkap dengan silindernya globe rotor. Bisa juga di custom jadi globe rotor, cuman kalau untuk globe rotor itu dia khusus untuk yang FH13 only. Nah, di atasnya ada 3 buah lampu malam warna putih, dan ada 1 buah sun visor lengkap dengan garnish silver ya di tengah, dan ada stiker transformer. Kemudian untuk kaca utama seperti itu ya, standar. Itu ada modul ADAS, tapi itu nggak ada ADAS-nya. Kemudian di bawahnya ada stiker Scotland. Nah, ini ciri khasnya ya. Ada stiker ganjen, kemudian ada 2 buah wiper lengkap dengan aksesoris emoji, dan di bawahnya ada 2 buah coretan dan 2 buah hand grip ya. Nah, sekarang kita lihat untuk bagian spion. Kamu dari kanan dulu. Di sini spionnya double cluster elektrik, double batang. Covernya dia di Scotland biru. Kemudian dia ada spion blind spot aksesoris, bukan yang ori. Ada yang ori di sebelah kiri. Dan untuk garnish kacanya dia kombinasi cat dan plastik ya. Nah, di sini ada stiker Spirit of Always. Dan ini kita lihat grillnya. Grillnya dia full plastik. Dan ada 2 buah garis chrome ya, atas bawah. Kemudian ada logo Volvo. Nah, ini untuk spion sebelah kiri. Ya, spion batang, 2 cluster. Dengan covernya dia dikasih stiker biru ya. Dan ada spion blind spot. Nah, ini yang original nih, spion blind spot. Nah, ini kita lihat untuk yang main grill. Jadi di sini ada celah gap antara garnish atas dengan grill utama. Di sini ada logo FH16 yang original. Ini ada aksor 1623. Apalah om, kenapa kasih aksor ini? Nah, ini di tengahnya ada Scotland putih, ada logo Volvo, ada emblem 1623. Dan untuk FH16 sendiri dia grillnya full silver ya. Karena kalau dia FH13 dia warna hitam. Ini model jaring-jaringnya ini, kisi-kisinya model honeycomb, tapi diperbesar yang di tengahnya. Nah, di sini ada bolongan untuk intake ke radiator, intercooler sama AC. Nggak lupa di sini juga dapat strainer. Untuk gateway bumper dia seperti ini karena dia FH. Ada stiker warna merah aksesoris. Nah, di sini ada lampu malam, ada busing, ada perkabin spiral, ada lampu juga. Ini juga sama. Nah, di sini ada stiker reflektor merah putih kiri kanan. Untuk gap sebelah kiri. Nah, sekarang kita bahas bagian bumper. Ini dari kanan. Kanan ini dia ada lampu sen. Ini untuk lampu sen samping. Kalau di FH3 kan di sini, FH4 pindah ke sini, FH5 juga sama. Untuk lampunya dia model diamond cut, tapi udah facelift. Yang FH5 lebih tipis lagi. Dengan formasi di sini untuk lampu jauh, ini lampu dekat, ini untuk lampu sen, semuanya pakai bolam halogen mika bening. Di bawah sini untuk DRL, ada pelindungnya, ada bahan besi. Di bawah sini ada lampu kabut ya, full halogen semua, mika bening. Cover plastiknya, cover besi juga termasuk.
Ini untuk lanjutan grill dari atas. Di sini ada 2 buah garis ya, finishingnya chrome. Ada 2 garis yang lintang masing-masing, sama ada yang horizontal vertikal. Nah, untuk towing itu kalau nggak salah di situ tuh, sekitaran sini untuk towing. Untuk lampu sebelah kiri dia sama kayak sebelah kanan. Ini di Scotland warna biru gelap. Lampu utama. Dan untuk model bumpernya dia bumper high, karena FH ini kan bagi 3 ya model bumper ya, ada yang high, standard, dan low. Yang low tuh ada tambahan splitter extended lagi. Ini ada splitter kiri kanan warna kuning, di bawahnya ada garis stiker, ada plat nomor, dan kita lihat bagian kolong. Sini adalah stiker Volvo, ini sudah pernah kita bahas waktu itu. Ada lampu di besi pelindung. Di situ ada footstepnya 3. Belakangnya ada as roda, chamber, tromol, per daun, modul power steering, batang power steering, stabilizer, cover tandan oli, cover radiator, AC, dan ya, dan kaki khas Volvo ini. Sekarang kita bahas bagian kanan dari sebelah bawah dulu secara detail. Di bagian bawah ada bumper, aksesoris. Sini untuk akses lampu, ini plastik. Ini pusatnya ada 3, 2 tercover, cover pintu, 1 yang kebuka. Bahannya ini aluminium. Dan di sini dikasih stiker merah putih, ada karpet, ada ground clearance. Nah, di sini ada grip grill bumpernya dan tarikan garis aerodinamis. Ini bagian depan samping. Sini ada spion. Nah, itu ada space bagasi dan tempat tidur. Kalau nggak salah yang ini dia bagasi yang atas ya, bukan tempat tidur. Yang satu lagi itu yang kombinasi bagasi dan tempat tidur. Nah, itu ada spion dan spot aksesoris. Ini untuk window frame aktif. Itu kaca mati. Ada stiker Volvo. Ada emblem F16 bawaan dari Volvo. Ini garnisnya full plastik. Ada stiker GTA Construction. Dan gripnya plastik, tapi ini ada finishing chrome. Ada emblem 610 ya, 610 horsepower, D16A Euro 3. Dan di sini ini bagasi ya, bagasi samping, ada nomor lambung, nomor TID. Ini untuk bagasi bawah, karena dia FH ya, jadi ada bagasi bawah. Dan ini sebenarnya opsional. Yang default itu yang ini. Untuk fender sendiri dia plastik ya, atas bawah plastik. Dan untuk ban setir sendiri ini pakai ban Bridgestone L317, ban 12 ring 24, baut 10 rem tromol pakai as Volvo. Lengkap dengan mat cover dan wheel ring yang sudah di repaint semua, ini warna silver. Ini untuk bagian kolong kita lihat ada cover mesin yang melindungi mesin D16A 610 horsepower dengan torsi 3000 Nm lebih, Euro 3 ya, dengan turbo juga. Nah, itu ada sos manifold, bracket fender, ada fendernya, ada blok transmisi di sana, ada perdaun, terot, chamber model double, tromol, as roda, selang rem, selang ABS, shock breaker, batang power steering, stabilizer, dan perdaun. Itu model ABS-nya. Ada bracket fender bawah, ada lampu samping, ada lampu sampingnya ori. Ini ada karpet ori sama karpet aksesoris. Ini gapnya antara fender dan tangki solar. Ini kelihatannya tuh blok transmisi iShift-nya, 16 speed manual, semi automatic. Ini untuk muffler, seharusnya muffler di sini.
pipa ini rasa di sini, cuman karena alasan safety dari GTA jadi ini ya ditambahin lagi pipa, jaraknya jadi agak jauh, pipa yang panjang tambahan. Sini ada per kabin, ini untuk ECU nggak salah, box ECU sama electrical. Ini pangkal kabin, ini untuk air filter sama air intake. Bagusnya dia bukan yang air filter, air intake model tambang. Ada kaca amati dengan emblem Volvo di sana, ada gurat kabin, ada lampu kerja belakang, LED. Nah, itu untuk bagian blok transmisi yang atas. Ini untuk muffler dari bagian dari belakang ya, dengan pelindung dari stainless steel sama pipanya. Ini ada bracketnya. Itu untuk tabung hidrolik. Tabung minyak hidrolik dia dimundurin. Lihat dulu kalau nggak salah di sini tabung apa? Perkakas-perkakasnya tuh. Kayaknya dimundurin lagi posisinya. Nah, ini untuk tangki solarnya, dia kapasitasnya hampir 600 ya. D-shape, model yang model gede. Bukan yang model off-road atau low deck, triple strap dan stainless. Untuk tutupnya dia di sini. Ini untuk akses kabel trailer, minyak hidrolik. Kabel trailernya ini 3 ya untuk default, tapi ada yang colokan standby untuk ABS trailer dan perangkat pendukung keselamatan. Dan di situ ada kipas, mungkin untuk cooler dari hidrolik. Ini pijakan, itu pijakan orinya stainless steel, bawaan Volvo. Ini untuk drum solar. Jelas ya karena ini juga main Sumatera. Sekarang kita lihat bagian kolong, ini karpet. Nah, itu untuk kaki depan, terap dan as roda. Ini box transmisi, ada drive shaft, sama tabung angin, ban serep full size. Tabung angin lagi di balik tangki ini. Dan sana ada gardan, chamber, tromol, shockbreaker, dan modul ABS. Nah, untuk gap, fender dan tangki solar. Bagian tengah situ ada rem double chamber, stabilizer V-stay khas Volvo, dudukan kopler yang tidak fleksibel, terus lambat ternyata nggak fleksibel, selang-selang electrical, selang rem, selang ABS. Untuk fendernya masih yang lama, yang dari drum. Ini ada karpet, kayaknya baru. Nah, untuk ponteng gerak semua yang tengah pakai ban Bridgestone L317, ban 12 ring 24, baut 10 rem tromol, pakai gardan H Production Volvo atau Meritor dengan nut cover. Jangan yang penggerak 2 dia pakai ban Goodyear Offroad ORD 600 325 mm 24 atau Star 12 ring 24, baut 10 rem tromol, pakai gardan Production Meritor dengan nut cover. Ini colokan dari UD, bukan ori Volvo. Nah, ini untuk kaki-kaki ada per daun, antingnya U-bolt torque brand drive shaft belakang, kemudian yang keempat ada bracket fender tambah sambungan lagi. Untuk coupler dia non fleksibel, coupler standar buatan Joss. Lengkap di situ untuk lepas kingpinnya. Dan ini untuk layar dolinya, warna biru ya, biru GTA. Ada spotlight kuning. Kalau body fender ada spotlight juga warna merah untuk safety. Nah, fender asli ini yang ini ya, fender asli yang ini. Ada karpet Volvo, ada bracketnya juga di situ. Ini untuk lampu kerja belakang LED. Ini untuk ujung belakang sasis atau biasa kita bilang rear end. Ini lampu kerja belakang masih ori Volvo ya, full LED semua bagiannya. Yang KW juga udah ada kok ini. Ada pelindung besinya, dan di sini kelihatannya ada gardan, chamber, tromol, per daun. Dudukannya itu pakai spring dan ada rem double chamber.
Jadi semua dari depan sampai belakang dia double jumper. Dan di situ ada stabilizer V-stay. Itu couplernya. Di bawah sini ada tabung angin untuk rem ya, sama ada four-way-nya. Tempat penyimpanan. Yang di ini nggak ada landing gear. Jadi kalau mau dipetal harus ganjel pakai balok di bawah situ. Dan ini untuk bagian belakang truknya secara utuh. Sekarang kita bahas bagian buntut. Dia buntutnya herangsanya model L tapi nggak L tegak. Sini untuk decknya kemungkinan ini 8 meter. Ada lampu samping 10 ribuan, ada spotlight kuning, ada spotlight putih juga, lampu samping, dan ada banyak sekali lashing point. Ini untuk main decknya dia full besi, dan ini untuk muatannya. Padano GR 500 XL, rafter 4x4 dengan lifting capacity maksimal 50 tonan. Itu untuk muffler, itu main engine, itu ini tali baja, ada spion, ini counterweight kiri kanan. Ini untuk outrigger, itu ban serep. Ini plat outrigger, plat kaki, ini pijakan. Ini nanti yang F16 satu lagi nggak akan saya bahas ya, muatannya sebenarnya sama aja, Padano GR 500 XL. Nah ini untuk fender belakang, ada pegangan juga situ, ada pipa hidrolik, itu muffler sama cover, itu kodenya GR 500 XL. Itu untuk swing. Nah ini ban penggerak yang belakang dia pakai ban BS berapa ini? BSP Steel Highway Service 505-95-95-25. Pakai gardan buatan Padano sendiri dengan bautnya luar biasa banyak. Nah ini truk yang udah mundur, sekarang kita bahas agak lapang. Ini ada tangga, tangki solar, itu radiator untuk mesin ini, mesin kren. Itu main boom, auxiliary boom, itu jeep di sana. Ya itu jeepnya kan. Itu untuk hooknya, kabin di sebelah kanan, dan itu ada main silinder boom. Di sini untuk selang-selang hidrolik dan solar, ada filter. Oh sorry, ini ternyata untuk hidrolik ya. Solar di sana, ini untuk hidrolik. Ini untuk filter solarnya lagi. Ini fender yang ban depan. Ban depannya sendiri juga sama, pakai ban Bridgestone V-Steel Highway Service, ban ring 25, pakai gardan dan bautnya banyak sekali. Sini untuk ban serepnya buntut. Di bawah kolong tuh ada gardan, terot, itu ada transfer case, ada drive shaft. Itu ya. Ada rem cakram juga di drive shaft. Ini selang anti nyangkut. Ini bed. Ada outrigger. Ini selang-selang geraknya. Ada lampu samping. Itu spion. Ini balok buat ganjel. Dan ada ram door. Ini banyak sekali lampu samping, LED 10 ribuan. Dan ini untuk ground clearance. Dan ini untuk as doli. Dan ada ban doli 8 karena dia memang doli 8 ya, ada 8 ban. Ini pakai ban tahu semua. Dan paling luar pakai ban gajah tunggal. GT Super Grip. Dan 1100 ring 20, baut 10 rem tromol, pakai asnya FUA. Ini bagian depan keren. Lampunya masih full halogen semua ya, halogen bohlam kaburem, lampu sen, lampu cornering, lampu dekat, lampu jauh, ada pelindung.
Nah itu untuk bandul. Ini bumper depan, sana tangga sama spion. Dan ini penampakan truknya dari ujung belakang kanan ya. Ini gayor berapa meter ini? Ada kali gayor 5 meter. Jeep, itu jeepnya. Dia ini untuk silinder boomnya ada 3 lagi ya yang buat di ekstensi. Tapi ini untuk yang auxiliary kalau butuh perpanjangan. Kalau yang 3 ini masih kurang gitu. Ini untuk kon ya, buat anda kalau mobil ini gayor. Sekarang kita lihat bagian belakang. Ini lampu belakang udah diganti kayaknya, lampu full LED. Tapi masih ditambah lagi lampu LED 10 ribuan ya. Ada as dolly, ada chamber, tromol. Dan untuk chamber dia masih yang single chamber. Belum bisa buat di park apa? Rem standby. Ini yang lampu kiri. Ini juga ada chamber dan as roda dan tromolnya. Tuh. Ini bagian truknya dari ujung kiri belakang. Sekarang kita lihat sekilas untuk keren. Di bagian kirinya ada main boom, extension boom, main jeep, ada stiker kada nonton GTA, ada selang untuk lampu ya, ada lampu kerja, spion. Emang banyak sekali blind spot jadi harus pakai spion. Termasuk di sana juga di boomnya. Itu untuk pengukuran ketinggian ya kalau nggak salah, ketinggian elevasinya. Ini untuk ban sebelah kiri dia pakai ban gajah tunggal GT Super Grip 1100 ring 20, baut 10 rem tromol, pakai asnya Fua, peleknya dicat warna putih. Ini untuk main deck biasa ya, banyak stiker putih, stiker safety, kemudian stiker Scotland kuning, ada lampu samping, itu bukan blok, balok sama ramdor. Nah ini untuk bagian kiri kren, ada lampu, tangga, outrigger. Setelah itu sistem hidroliknya. Ini ban kiri, fender, tangga, tangki solar. Ya benar, tangki solar. Ini untuk kabin. Ada lampu di atas, ada pegangan, ada wiper, kacanya kaca cembung. Ini untuk akses pintu, ada spion juga. Lengkap sekali ya. Ada sertifikasi BNSP nya. Nah ini main deck tadi ya, banyak passing point. Ini tangga. Ini untuk electrical box. Ini toolbox. Ini tangki solar, kemungkinan kapasitasnya 200 atau 300 liter, bahan besi dengan dual strap. Dan ini untuk air dryernya. Ini untuk reservoir minyak rem. Dan untuk filter solar dan water separator, tabung angin. Jadi tangki solar ini dia dapat pelindung juga, sama kayak Cina ya. Ini main deck bagian atas full besi. Ini fender ban dan juga ban kiri. Nah di situ untuk cover hidrolik di situ. Ini tuh dengan kabin dia. Berarti mesin juga kemungkinan di situ. Nah ini untuk counterweight kiri. Ada UT call. Ini tangga kiri. Nah di situ untuk air intake sama air filter. Ada kotak aki dan ya ini elektrikalnya juga. Dan ini untuk outrigger. Sama plat mesinnya di situ belakang. Ini nggak ada landing gear, sama kayak sebelah kanan. Ini untuk leher. Sebelah kiri banyak sekali spotlight. Lampu belakangnya full bohlam halogen. Ada cover dan lampu sen. Lampu reflektor. Nggak ada lampu mundur. Ini bagian kolongnya.
Dan ini bagian kiri ujung belakang truk. Sekarang kita kembali ke truk. Sini ada karpet Volvo, ini fender ori, ada skotlet, dan di sini untuk lampu sebelah kirinya kayak gini ada pelindung besinya, ada lampu kerja, bracket, ujung sasis, kaki-kaki bagian bawah. Untuk ban sebelah kiri full Goodyear Offroad 600, 325 mm 24, baut 10 rem tromol pakai Gardan H Production Meritor. Tampaknya cover kombinasi UD dan Volvo. Di fendernya dia dikasih skotlet merah, tapi yang ini dia fender drum. Ada bracketnya juga, ada ganjel, ada perdaun sama anting, untuk coupler jos, ada U-board, torque rod dan drive shaft belakang. Di ban tengah sini ada karpet, kita lihat bagian tengah. Nah, begitu penampakannya. Ini kabel trailer. Nah, di sini perkakas kiri kita lihat ada bracket untuk ban serep. Ban serepnya pakai merek apa ini? Bridgestone M840, punya M840 Extra, ban 24 yang lama kayaknya, sebelum yang 317. Ini juga ada tabung angin lagi, ada tabung angin lagi. Ini untuk tangga, dia bannya stainless dengan stiker reflektor. Di sini untuk peranti air dryer dan 4way untuk truk, jadi cover. Dan ini untuk kotak kaki FH4 ya, FH4 FM4 Renault yang baru TCK. Dan ini untuk handle bukanya ada emboss Volvo. Dan untuk electrical cut on off, ini ada lampu samping di bracket fender. Sekarang kita lihat bagian kolong dulu sebelum ke kabin. Nah, seperti ini penampakan kolong kiri. Masih belum ada perubahan ya. Ada karpet Volvo, ada bracket fender yang belakang sebelah kiri. Nah, di sini ada tangki solar ya. Sama untuk perangkat kabel trailer yang kirinya. Satu muffler. Ini untuk kabin belakang kita lihat ada selang air intake yang tinggi, ada lampu kerja. Ini kabin belakang, ada hand grip buat naik. Itu untuk air kabin dia spiral, air filter, transmisi. Nah, ini ya selang hidroliknya, ngalirin ke bawah. Berarti di transmisi ini juga ada PTO. Ini fender bawah dia full plastik, fender atas dia juga full plastik. Ini untuk ban setir kiri dia pakai ban Bridgestone A317, ban 1200 ring 24, buat 10 rem tromol pakai as Volvo, pakai nut cover dan wheel ring. Nah, kita lihat untuk kolong sebentar. Nah, begini penampakannya. Masih belum ada perubahan ya. Infonya nih yang berubah cuma tambahan aksesoris dan penggantian kampas rem, semua Excel. Nah, sekarang kita bagian kabin. Di sini nggak ada bagasi ya, yang ada cuma sebelah kanan. Ini untuk bagasi kiri, ada emblem 610, stiker TID, ada garis aerodinamis. Jadi untuk kaca mati, ada stiker Volvo. Itu space bagasi. Itu untuk nampang air intake yang samping. Ini untuk kaca samping kiri ada emboss F16. Nah, ini kalau di Malaysia umum nih yang kayak gini nih. Di Indonesia ada yang sangat-sangat jarang. Ada spion samping ori, spion utama sebelah kiri, stiker GTA, grip plastik dengan kombinasi finishing chrome, garis aerodinamis. Ini ngapa lagi ada emblem ini? Ini cover full step 2.
Ini step yang kebuka. Di sini untuk mode dompet kabin ada instruksinya. Di bawah sini dia dikasih skotlet, ada karpet, dan ini ground clearance dari sebelah kiri. Ini besi pelindung, ada lampu, ada splitter aksesoris. Ini bumper. Nah, di sini untuk jepit kabinnya. Ini untuk grill dan pilar A. Terus kita lihat dulu. F16. Oke, sekian dulu untuk walk around dari Volvo F16 V4 rotor 610 dengan sasis karakter head 6x4 half reduction dengan buntut loli 10 meter, muatan Tadano Rafter GR 500 Excel punya GTA dengan Amuliana. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.